Prabowo itu sosok yang tidak suka gimmick ya, nggak suka pencitraan yang bukan gayanya. Ketika Pak Prabowo nggak main gimmick-gimmick, nggak main pencitraan, kerja-kerja beliau lebih tersosialisasi ke publik. Khusus publik ini kan mentur-menturkan Puan, Ganjar, kemudian menggatuk-gatukkan, kemudian menganak-anak tirikan dan menganak-anak ya. Tapi sekali lagi bahwa Mbak Puan sebagai putra Ibu Mega dan anggota PDI Perjuangan sama halnya dengan Ganjar Pranowo, sama halnya dengan Ahok, sama halnya dengan Risma yang masuk kali ini di daftar survei. Anies Baswedan juga sempat turun di dalam survei kelima kami dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini. Tetapi secara umum grafiknya naik terus. Kita harus ingat bahwa karakter polarisasi di dalam pemilih yang bisa kita dasarkan pada polarisasi pendukung pemerintah dan non pendukung pemerintah itu juga mempengaruhi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Tema kita malam hari ini Prabowo, Ganjar, Anies, apa hanya mereka di 2024? Berdasarkan survei terbaru di Litbang Kompas, ketegasan dan merakyat adalah dua karakter kepemimpinan yang diidamkan pemilih. Sejauh mana ketiga sosok ini memiliki karakter tersebut? Silakan saya berikan kesempatan pada Bung Kodari atau Mbak Huria. Kalau kita lihat dua karakter yang diidamkan pemilih, di mana dua-duanya ini ada di tiga nama ini? Atau sesungguhnya ya ini memang karena kinerja, karena top of mind dan militansi para relawan masing-masing capres ini atau kandidat calon presiden? Pertama saya, kalau ini muncul di survei Kompas, maka ini sebetulnya menunjukkan tren aspirasi masyarakat kita belum berubah. Karena kalau saya dulu survei ya, menjelang 2014, menjelang 2019, dua alasan tertinggi itu ya dua karakter ini. Jadi nggak ada sesuatu ya, ketegasan merakyat. Iya. Dan yang menariknya adalah 90%, 95% yang mau pemimpin merakyat itu ke Pak Prabowo. Pilihannya ke Pak Prabowo, di kepala mereka itu Pak Prabowo. Kalau mereka yang mau presiden merakyat itu ke Pak Jokowi gitu. Oh, kalau ketegasan Pak Prabowo, kalau merakyat Pak Jokowi. Iya. Istilah saya begini, ini dua jenis selera yang berbeda. Yang satu mau rendang, yang satu mau budak gitu. Dan itu sebetulnya secara anekdotal tercermin dari hasil pemilu. Jadi kalau yang rendang kayak Sumatera Barat gitu ya itu kan Prabowo kuat sekali. Sementara yang gudeg, yang manis kayak Jawa Tengah, Jogja itu Pak Jokowi kuat sekali gitu. Oke. Kalau kita melihat, kalau ditanya sekarang seperti apa, mana yang merepresentasikan itu, saya nggak bisa jawab sepenuhnya karena saya nggak pegang data breakdown surveinya, itu belum banyak gitu. Tapi saya yakin di kategori tegas itu masih ada Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan kenapa Prabowo itu masih tinggi. Karena selera masyarakat belum berubah. Bukan karena beliau tidak pencitraan seperti kata Habibur Rahman. Tapi karena selera masyarakat belum berubah. Nah, apakah merakyat kemudian ada di Ganjar? Barangkali iya. Tetapi ya untuk pastinya harus peneliti Kompas sebetulnya yang menjawab ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat, karena kan survei ini dibikin sebelum Wadas. Bagaimana kasus Wadas ini bisa ikut berkontribusi pada penahanan laju kenaikan atau justru bisa mempercepat popularitas seorang Ganjar Pranowo kalau ia dapat menyelesaikan kasus Wadas? Terserah. Ini agak kalau saya agak kualitatif ya, jadi ini debatable gitu. Kalau saya melihat skala kasus Wadas ini belum terlalu besar, sehingga mungkin yang tahu ini belum sangat banyak. Dan yang kedua, kasus Wadas ini kalau saya lihat lebih merupakan kasus yang diatribusi kepada pemerintah pusat ya. Karena kan ini kaitannya dengan program strategis nasional dan di situ adalah PU, bukan kepada gubernur Jawa Tengah. Oke, kalau yang di depan itu adalah polisi ya, bukan Ganjar yang di depan lalu ngusir-ngusir warga, bukan. Ya, kalau Bung Akokun tadi menurut Anda kasus Wadas ini bisa ini nggak mengganggu nama Ganjar Pranowo? Saya lihat enggak, karena trennya kan menurun ini. Trennya menurun. Polisi ditarik ya, tidak terjadi eskalasi yang misalnya pasukannya ditambah, lalu kemudian terjadi konflik misalnya berdarah atau menimbulkan korban jiwa, itu tidak terjadi. Oke, saya mau tanya nih ke Bung Akokun tadi. Menurut Anda soal Wadas ini bisa mengganggu langkah majunya seorang Ganjar Pranowo?
Ya, justru kartu Swadas ini kan menunjukkan kepemimpinannya Pak Ganjar. Ketika kasus ini terjadi, bahkan di tengah pada saat tangannya masih dibebat perban baru saja 2 hari sebelumnya dioperasi karena kecelakaan sepeda, beliau turun menjumpai warga yang pro, esoknya dia menjumpai warga yang kontra, dan dialognya kelihatan banget kan, komunikasinya lancar. Kemudian jadi ini Anda ingin mengatakan ini bagian dari ujian yang justru bisa bikin seorang Ganjar naik kelas ya? Dia menandakan bahwa komunikasi dia dengan masyarakatnya cukup intens dan lancar, dan dia menangkap emosi publik dengan cara seorang pemimpin yang baik. Ke Bung Andi, terkait dengan meningkatnya elektabilitas Pak Anies tahun 2020 pada tahun ini ya, di Januari 2022, Anda sempat mengatakan kalau nggak salah seperti ini kata Anda, ini adalah balasan atas bully pada Anies sejak 2017. Jadi Anda melihat justru bulian kepada seorang Anies Baswedan itu membuahkan hasil naiknya elektabilitas seorang Anies Baswedan. Gini ya, Ros ya, saya mau kita lihat ya sedikit ya, biar bisa lebih ini. Lihat, ada satu stasiun TV besar itu membuat acara di awal Februari 2019, mengapa Anies dibully. Nah, tidak mungkin ya TV besar punya program itu membuat judul berita itu kalau tidak ada realitasnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Anies dibully dari mulai awal pelantikan, pada waktu itu kita tahu dia mengucapkan diksi pribumi. Tapi kata pribumi itu di zoom habis terus menerus dengan segala macam citra buruk yang ada pada diri Anies Baswedan. Dan itu berjalan, dan berjalan itu kemudian dikondisikan itu ya, tidak bisa kerja, hanya pandai berkata-kata, gubernur intoleran, ya, mempolitisi ayat dan mayat, ya. Tapi maksud saya gini, ya kita semua warga Jakarta, saya hanya mengambil hasil survei yang terbaru. Sebelumnya ada September, Burhanuddin Muhtadi punya indikator itu 75% public satisfied terhadap kinerja Anies. Nah, kemarin Populi Center itu 86%. Itu jauh lebih tinggi daripada popularitas Ahok di tahun 2016, hanya 81%. Nah, menurut saya penetrasi serangan-serangan itu sebenarnya itu tidak signifikan kecuali hanya membuat gaduh. Itu yang saya bilang dengan ngocol tadi, itu ngocol, dan menurut saya tidak punya tidak punya. Ada melihat ada rekam jejak publik yang secara objektif bisa mencerminkan. Makanya saya bikin kata-kata gini selalu, Ros ya. Pendukung Ganjar itu day by day itu nyerang Anies. Sementara pendukung Anies itu day by day itu publish prestasi. Emang begitu ya, Bung Eko tadi? Faktanya begitu. Coba lihat, coba buka semua. Tapi kalau saya ngomong nanti Ucok marah lagi. Saya nggak ngomong. Sosial media. Coba buka kanal YouTube-nya Eko dan kawan-kawan. Coba buka tuh. Apa yang produktif di situ? Selain hanya menyerang pada hal-hal yang menurut saya itu sangat tidak produktif. Tapi dan tidak Bung Andi, jangan-jangan moral di depan publik menyampaikan Bung Andi, pesan. sorry, saya mau nanya ini Bung Andi. Ini penting nih. Jangan-jangan Anda harus berterima kasih pada channelnya seorang Eko Kuntadi karena menyerang Anies Baswedan, dan itu yang bikin tingkat elektabilitasnya malah lebih baik. Jangan-jangan itu ada kontribusinya Eko Kuntadi. Jawab dulu tapi Bung Eko, benar nggak bahwa Anda tuh sebagai seorang Ganjaris selalu menyerang Anies Baswedan? Enggak, saya jadi ketua Ganjaris baru beberapa bulan kok. Saya mengkritisi sejak Pilkada Jakarta, saya cukup resah, dan saya mengkritisi cara-cara Pilkada Jakarta. Itu menurut saya pilkada paling brutal, apalagi ketika pada saat Pak Anies pidato pertama, dia malah mengedepankan kata pribumi tadi yang seperti dikatakan Ucok. Dan kita tahu Pilkada Jakarta itu juga punya problem agama, problem etnis yang sangat luar biasa, hampir memecah belah publik Indonesia bahkan, karena seluruh Indonesia terlibat. Dan itu saya kritisi jauh sebelum saya bergabung atau menjadi ketua Ganjaris. Jadi nggak ada hubungannya. Saya sebagai warga Jakarta merasakan bahwa pilkada itu adalah pilkada paling brutal gitu. Ya, gimana nggak brutal? Mengucapkan agama orang lain, surat Al-Maidah diucapkan di mana-mana pada acara yang nggak tepat. Bagaimana Anda mengatakan, maksud Anda yang brutal itu Ahok mengucapkan Al-Maidah itu?
menafsirkan ajaran agama orang. Setidaknya masjid-masjid tidak mensolatkan orang pemilih yang lain, itu pilkada yang brutal dan dampaknya sampai sekarang. Ada hubungan banyak memberikan kesempatan Anda berdua berbicara hanya akan kembali mengulang-ulang perdebatan masa lalu. Jadi sebaiknya saya hentikan saja karena kemudian saya mau beranjak tidak bisa move on anak-anak ini, tidak bisa diskusi yang selanjutnya. Kalah itu ya kalah gitu loh. Kalah nanti bertarung lagi, nggak usah dibikin dramatisasi yang luar biasa. Kalah, Bung Andi Sumega, stop di situ ya. Saya mau masuk kepada diskusi selanjutnya. Nama-nama kandidat capres mulai bermunculan, tapi wacana penundaan pemilu presiden juga mulai digulirkan. Ada apa di balik wacana penundaan pemilu? Kami kembali saat lagi.